Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kuliah di bagian kedua ya setelah UTS kemarin, kita akan bahas tentang metode resistivitas atau biasa disebut dengan geolistrik. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, ini resistansi atau resistivitas? Nih, bedakan dulu antara resistansi dan resistivitas. Ini katanya kalau resistensi merupakan daya hambat listrik suatu material yang dialiri arus listrik yang merupakan fungsi dan sifat dari material tersebut serta ukuran dan geometrinya. Untuk bahan yang sama, maka resistensinya berbanding lurus dengan panjang dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Untuk menghilangkan kebergantungan harga resistensi terhadap ukuran, maka resistansi dinormalisasi, yaitu dengan membagi R atau resistansi dengan panjang L dan 1/A, yaitu luas penampang, sehingga diperoleh besaran resistivitas Rho sama dengan R dikali A dibagi dengan L. Nah, ini hukum dasar dari teori dasar dari hukum Ohm gitu kan. Mungkin di SMA udah dipelajari bahwa V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah resistensi. Sering dipakai dengan Ohm, yang merupakan fungsi dari sifat bahan dan ukuran atau geometri. Resistensi itu 1/4 dari luas penampang dan dia berbanding lurus dengan panjang dari suatu bahan. Misalkan kalau di sini kita punya arus I yang mana notnya? Kita punya arus I yang masuk dari sini. Kemudian ada arus yang keluar dari sini. Ini adalah tegangannya. Nah, resistensi ada di bahan ini. Nah, yang perlu dilihat di sini bahwa resistensi itu tergantung pada luas penampang dan panjang bahan, selain dari sifat bahan itu. Iya, ada yang mau bertanya? Ada yang ngangkat tangan tuh? Sorry, siapa? Ya, dan nanti kalau ada yang mau nanya langsung aja ya gitu. Langsung nggak apa-apa, langsung silakan langsung dipotong. Nah, ini adalah hukum Ohm biasa ya, yaitu V sama dengan I dikali R. Ini kita masih bicara tentang resistensi, bukan resistivitas. Masih ada. Nah, normalisasi resistensi menghasilkan besaran resistivitas Rho yang tidak bergantung pada ukuran dan geometri, sehingga menggambarkan sifat bahan atau tahanan jenis. Contoh, emas memiliki resistivitas lebih kecil dari tembaga. Perhatikan yang di sini, bedanya resistensi dengan resistivitas. Kalau misalkan suatu kabel yang dibuat dari contoh emas dan tembaga, nilai resistensinya kira-kira seperti apa? Emas lebih kecil. Enggak, belum tentu. Kalau resistensinya itu lihat di sini, merupakan fungsi dari sifat bahan dan ukuran atau geometri.
walaupun resistensi dari emas itu lebih kecil dari walaupun resistivitas emas itu lebih kecil daripada tembaga, tapi lihat dulu resistensi. Kalau disebut resistensi, maka lihat dulu luas penampangnya berapa, panjang penampangnya berapa. Kalau resistivitas itu sudah sifat dari bahan, sehingga bisa ditarik suatu generalisasi. Di sini emas memiliki resistivitas lebih kecil dari tembaga. Itu dia kita sudah tidak melihat bentuk emas itu seperti apa, tapi lebih ke sifat bahannya. Di sini jelas ya. Nah, apa sih guna teori resistivitas ini untuk dalam suatu eksplorasi gitu? Sini katanya metode resistivitas digunakan dalam studi horizontal dan vertikal discontinuities in the electrical properties of the ground. Jadi digunakan untuk melihat perubahan baik bisa secara horizontal ataupun vertikal dari properti yang ada di tanah gitu. Dia menggunakan arus searah itu ya, direct currents or low frequency alternating currents to investigate the electrical properties resistivity of the subsurface. A resistivity contrast between the target and the background geology must exist. Jadi lihat nih dasar penggunaan dari teori resistivitas atau geolistrik. Katanya metode resistivitas ini digunakan untuk mempelajari perubahan horizontal dan vertikal pada properti elektrikal di suatu lapangan menggunakan arus atau frekuensi yang rendah untuk melihat apakah adanya perbedaan properti pada bawah permukaan. Ini hampir sama ya dengan yang magnetik dan gravity kemarin. Kontras dari resistivitas antara target dan batuan sekitarnya itu harus ada. Makanya jangan sampai salah mengambil metode yang digunakan. Nah, ini adalah pengembangan dari hukum Ohm tadi. Nih katanya ada direct current atau kekuatan arus I itu dalam ampere mengalir melalui sebuah konduktor dengan ukuran yang terbatas. Jadi I itu sama dengan, pada dasarnya kan I sama dengan V per L di sini. Di mana I itu adalah arus gitu. V itu adalah voltage, tegangan. Q itu adalah cross section, L itu panjang, dan rho itu adalah resistivity, di mana conductivity itu adalah seper dari resistivity. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Kalau batuan beku biasanya punya resistivity yang paling tinggi dibandingkan dengan batuan lainnya. Ini batuan sedimen tend to be most conductive due to their high fluid content. Jadi batuan sedimen itu biasanya paling konduktif karena adanya fluida pengisi porinya. Sedangkan batuan metamorf itu di tengah lah, tapi dia punya resistivitas yang saling tumpang tindih gitu. Nah, yang perlu dinotis atau diingat juga, usia dari batuan itu juga penting untuk melihat nilai resistivitasnya. Contoh, batuan vulkanik muda pada umur kuarter gitu. Itu nilai resistivitasnya 10 sampai 200 ohm. Sedangkan untuk batuan vulkanik tua di umur pre-Kambrian gitu ya, itu 100 sampai 2000 ohm meter. Nah, di sini katanya mineral pembentuk batuan itu adalah insulatornya.
Maksudnya insulator itu isolator gitu yang nggak bisa mengantarkan arus listrik. Ini 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 16 ohm meter. Tapi walau bagaimanapun pengukuran di lapangan nggak ada yang 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 16 apapun itu jenis batuannya. Nih contohnya pengukuran langsung di lapangan. Batuan sedimen itu biasanya range-nya, intervalnya itu 5 sampai 1000 ohm meter. Sedangkan batuan metamorf atau batuan kristalin itu 100 sampai 10 pangkat 5 ohm meter. Nah, alasannya kenapa? Nih, rocks are usually porous and pore are filled with fluids, mainly water. As the result, rocks are electrolytic conductor. Electrical current is carried through a rock mainly by the passage of ions of pore water. Jadi gini, karena batuan itu biasanya poros dan poros sangat sangat bisa sekali terisi oleh fluida, terutama air. Hasilnya, batuan akan mempunyai konduktor elektrolit. Arus listrik itu arus listrik mengalir di batuan bukan karena mineralnya, tapi karena adanya ion pada air pengisi pori dari batuan. Nah, ini adalah ilustrasinya. Anggaplah kalian punya grain lah ya, ini sand or gravel grain gitu. Kalian punya butir gitu di batuan sedimen. Kemudian kan ada porositas. Porositasnya ini terisi oleh fluida apapun itu, bisa air, bisa gas atau bisa oil gitu. Nah, jadi ini yang membuat arus listrik bisa mengalir di batuan secara teorinya bukan matriks ataupun butiran ataupun mineral pembentuk batuan, tetapi ini fluida pengisi porinya. Nah, ini katanya di sini arus listrik mengalir pada suatu formasi batuan sebagian besar karena adanya fluida pengisi pori. Nah, apa sih dasar disebut seperti ini? Ada yang namanya hukum Archie nanti. Ini adalah contohnya juga gitu. Nah, ini hukum Archie. Sebentar. Archie. Nah, pada beberapa kasus tertentu, the conductance of the matrix material, whether a sand or a rock, is so small that that one can assume that the bulk conductivity is totally dominated by the conductance of the pore fluid gitu. Jadi sifat konduktor dari material matriks dari suatu batuan itu sangat kecil. Jadi asumsinya sifat konduktor itu didominasi oleh fluida pengisi pori. In such cases, a rough rule of thumb for the bulk electrical conductivity of water saturated material is Archie law in simple form. Nih, resistivity bulk sama dengan resistivity fluid. Conductivity bulk itu sama dengan conductivity fluid dikali P pangkat 2, di mana P itu adalah fraksional dari porositas yang saling terhubung gitu. Nah, ini biasanya 0 sampai 1. Ini 0 biasanya dipersenkan gitu. Nah, ini contoh ya, contoh observasinya di mana rho itu seper theta kuadrat, di mana theta itu adalah porosity. Rho sama dengan theta pangkat
min M, S, min N, rho, water gitu. Ini bisa dibaca gitu. Nah, ini adalah berapa nilai resistivitas batuan diambil dari buku Telford gitu. Bisa dibaca nanti. Nah, ini adalah beberapa aplikasi penggunaan survei metode resistivity. Pertama, untuk eksplorasi air tanah gitu. Yang kedua, untuk eksplorasi mineral dan deteksi adanya goa, cavities ya. Nah, yang ketiga bisa untuk website exploration, atau ini biasanya digunakan untuk ini prediksi pencemaran air tanah akibat adanya limbah gitu. Kemudian di oil exploration. Nah, ini sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, ini karena waktunya udah tinggal 7 menit lagi gitu. Saya jelaskan dulu beberapa tugas ini dikumpul minggu depan aja lah. Nanti saya share di Google Classroom. Jadi tugasnya ini bisa kalian cari, nanti sumbernya boleh dari buku apapun atau jurnal apapun gitu. Ini tolong dijelaskanlah beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana menjelaskan adanya nilai resistivitas yang tumpang tindih pada jenis batuan? Contohnya seperti ini ya. Nih, nilai resistivitas. Bagaimana kita menjelaskan ada nilai resistivitas yang saling overlapping gini pada batuan? Nah, yang kedua, coba kalian identifikasikan mengapa interpretasi jenis batuan tidak bisa hanya dengan menggunakan nilai resistivitas. Nah, yang terakhir, bagaimana menjelaskan konsep hukum Archie tadi yang menyebutkan nilai resistivitas batuan tergantung pada porositas, saturasi, dan resistivitas dari fluida pengisi pori. Nih, nanti ada yang mau bertanya enggak? Soalnya ini di Zoom waktunya terbatas ya. Saya belum upgrade ke yang ini, yang unlimited. Ada yang mau bertanya? Kalau ada kita buka ini meeting room yang baru gitu. Soalnya tinggal 5 menit nih. Farid. Ada yang mau bertanya enggak? Hanya dengan menggunakan Tentang ininya, tugasnya? pas, Pak. Udah ini ya? Enggak terlalu sulit kok, ini cuma menjelaskan gitu. Bagaimana adanya nilai resistivitas yang saling overlapping tadi ya katanya. Kemudian, ngapa sih dalam identifikasi interpretasi jenis batuan menggunakan resistivity hanya bisa menggunakan nilai resistivitasnya. Kemudian menjelaskan konsep hukum Archie. Oh ya, satu lagi sebenarnya di sini untuk aplikasi metode survei resistivitas ini biasanya yang paling sering digunakan ini ya untuk ini air tanah dan apa kira-kira satu lagi? Groundwater and batu bara ya biasanya ya. Coal. Iya, Gitu. batu bara. Coal. Nanti juga bakal saya coba kasih datanya nanti. Oh iya nanti ini ya coba minta karena kita masih sama-sama di lockdown ini coba minta ini software ResToD Inverse sama temannya yang di GeoFish ya. Itu gampang kok, tinggal nggak perlu diinstal, bisa langsung dipakai. Nanti datanya saya coba kasih yang eksplorasi air tanah dan eksplorasi batu bara. Nanti silakan coba dikerjakan gitu.
Jadi pertemuan minggu depan kita bakal bahas tentang ini ya, metode pemetaannya dengan menggunakan teori resistivitas. Nanti bakal kelihatan lah lebih. Jadi bisa dipilih Hilang gambar. untuk yang air tanah itu kita pakai metode apa, untuk yang batu bara pakai metode apa, untuk yang mineral atau deteksi dari adanya cavities atau gua kita pakai metode apa. Nah, kalau nggak ada pertanyaan nanti ini saya masukkan ke ini ya, ke Google Classroom, nanti silakan. Butuh jangan seminggu lah ya, ini cuma menjelaskan aja. Banyak tugas yang lain dah kalian? Iya, Pak. Banyak, Pak. Nah, ada yang banyak. Ya udah 4 hari lah ya. Sekarang tanggal 15, 15. tanggal 19 ya. Tanggal 19 ini. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, kalau udah jelas dan nggak ada pertanyaan lagi, nanti kalau untuk minggu depan kita kuliahnya di jam ini jadwal biasa ya, Senin jam 1:30 ya. Baik, Pak. Oh, Pak. Oke. Ya. Pak. Siap. Ini slide-nya nanti di-share ya, Pak? Iya, nanti saya pasti share kok. Oh, siap. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Selamat belajar di rumah. Dan yang di kampung, Siap. yang udah dipulang, sampaikan salam buat Siap, Pak. orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh.